Banyak orang bilang, masa-masa awal pernikahan adalah musim semi yang tidak pernah berakhir. Dan jujur, saat itu aku mempercayainya. Namaku Arini. Aku hanyalah seorang wanita sederhana yang merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia saat Mas Hendra memilihku sebagai pendamping hidupnya. Mas Hendra adalah pria yang lembut, tutur katanya tertata, dan yang paling membuatku luluh adalah baktinya kepada sang ibu, Ibu Ratna. Bagiku, pria yang menyayangi ibunya pasti akan sangat menghargai istrinya. Dan di awal pernikahan kami, dugaanku seolah terbukti benar. Aku masih ingat betul bagaimana Ibu Ratna menyambutku di rumah besar ini. Setiap pagi, kami memasak bersama di dapur. Beliau sering mengelus rambutku dan berkata bahwa ia tidak sabar menantikan kehadiran anggota baru di keluarga ini. Beliau sangat mendambakan seorang cucu pertama, seorang penerus yang katanya akan membawa martabat bagi keluarga besar kami. Kebahagiaan itu terasa semakin sempurna saat garis 2 muncul di alat tes kehamilan. Aku melihat binar mata Ibu Ratna yang begitu terang, bahkan lebih terang dari lampu kristal di ruang tamu kami. Sejak hari itu, aku diperlakukan bak permaisuri. Aku tidak diperbolehkan kelelahan sedikit pun. Semua keinginanku dipenuhi, semua kebutuhan nutrisiku dijaga ketat oleh ibu mertua. Beliau sudah menyiapkan sebuah kamar besar di lantai bawah. Kamar dengan nuansa biru langit yang gagah. Katanya, firasat seorang ibu tidak pernah salah. Cucu pertama haruslah seorang laki-laki yang akan menjaga nama baik keluarga. Aku hanya bisa tersenyum, meski dalam hati kecilku, aku hanya berdoa agar bayiku lahir sehat, apapun jenis kelaminnya. Di meja makan, Mas Hendra selalu menggenggam tanganku, meyakinkanku bahwa masa depan kami akan selalu cerah seperti ini. Tidak ada satupun awan mendung yang terlihat di langit rumah kami. Semuanya tampak berjalan sangat indah, terlalu indah, hingga aku lupa bahwa setiap pelangi biasanya hadir tepat sebelum badai besar datang menerjang. Aku menjalani hari-hari itu dengan penuh rasa syukur, tanpa sedikit pun menyadari bahwa kasih sayang yang kuterima saat ini hanyalah pinjaman yang sewaktu-waktu bisa ditarik kembali jika aku tak mampu memberikan apa yang mereka harapkan. 6 bulan usia kandunganku, rumah besar ini kembali diramaikan oleh berita gembira. Adik Mas Hendra, Irfan, memutuskan untuk menikah. Ibu Ratna sangat antusias. Beliau bilang rumah ini akan semakin hidup dengan 2 menantu yang tinggal bersama. Namanya Santi. Dia berbeda denganku. Jika aku adalah wanita yang lebih banyak diam dan bekerja di balik layar, Santi adalah wanita yang sangat pandai bicara. Dia cantik, modis, dan punya cara yang luar biasa untuk membuat Ibu Ratna tertawa sepanjang hari. Sejak hari pertama dia melangkah ke rumah ini, aku bisa merasakan pusat perhatian perlahan mulai bergeser. Santi membawa angin segar bagi Ibu Ratna. Mereka sering menghabiskan waktu berjam-jam di ruang tengah, membicarakan merek-merek tas ternama atau tempat-tempat liburan mewah. Aku lebih banyak di dapur atau di kamar, menyiapkan keperluan Mas Hendra. Aku tidak merasa iri, karena kupikir setiap orang punya tempatnya masing-masing. Tapi aku salah. Suatu sore, aku mendengar Santi bercerita pada Ibu Ratna bahwa dia pun sedang terlambat bulan. Kabar itu disambut pekikan bahagia dari ibu mertua. Tiba-tiba saja, rumah ini memiliki 2 calon bayi. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam cara Ibu Ratna menatap kami berdua. Ibu Ratna mulai membanding-bandingkan, mulai dari bentuk perut kami, apa yang kami idamkan, hingga gaya hidup kami. Santi dengan cerdik selalu berkata, "Ibu tenang saja, sepertinya bayiku sangat kuat, dia sering menendang, pasti jagoan kecil seperti ayahnya." Kata-kata itu selalu sukses membuat wajah Ibu Ratna berbinar, sementara aku hanya bisa mengelus perutku dalam diam. Aku mulai merasakan perbedaan kecil yang menyakitkan. Jika dulu Ibu Ratna memesankan makanan khusus untukku, kini beliau lebih sering bertanya pada Santi ingin makan apa. Perhatian yang dulu utuh untukku, kini terbagi 2, dan entah kenapa, bagianku terasa semakin mengecil setiap harinya. Puncaknya adalah saat sebuah kiriman perhiasan datang ke rumah. Ibu Ratna membelikan 2 kalung, namun beliau berkata di depan kami berdua,
Yang ini untuk Santi, karena dia sudah berjanji akan memberikan cucu laki-laki yang lincah. Untuk Arini, yang ini ya, yang penting sehat. Kalungku jauh lebih tipis, hampir tak terlihat. Bukan soal harganya yang membuat hatiku sedikit berdenyut, tapi soal bagaimana kasih sayang kini mulai ditakar dengan janji yang bahkan belum pasti. Mas Hendra hanya memintaku bersabar. Dia bilang itu hanya perasaan sensitif wanita hamil. Aku pun mencoba berbaik sangka. Aku mencoba merangkul Santi sebagai adik, tapi setiap kali aku menatap matanya, aku tidak melihat rasa persaudaraan. Aku melihat sebuah kompetisi yang baru saja dimulai. Usia kandunganku memasuki bulan ke-8. Begitu juga dengan Santi, yang hanya terpaut beberapa minggu dariku. Ibu Ratna memutuskan untuk membawa kami berdua ke dokter spesialis terbaik di kota. Sebuah pemeriksaan yang beliau sebut sebagai penentuan. Di ruang tunggu yang dingin itu, aku melihat Ibu Ratna memegang tangan Santi dengan erat. Mereka berdua begitu asyik membicarakan nama-nama bayi laki-laki yang gagah. Sementara aku duduk di kursi sebelah mereka, hanya ditemani oleh doa-doa yang kupanjatkan dalam hati. Mas Hendra tidak bisa ikut karena urusan pekerjaan yang mendadak. Saat giliran Santi masuk, aku mendengar tawa bahagia dari dalam ruangan. Dokter mengonfirmasi bahwa Santi memang mengandung bayi laki-laki. Saat keluar, wajah Ibu Ratna tampak sangat bangga, seolah-olah beliau baru saja memenangkan sebuah piala besar. Beliau langsung memeluk Santi, tanpa melirikku sedikit pun. Lalu tiba giliranku. Saat alat pemindai itu bergerak di atas perutku, dokter tersenyum. Beliau menunjukkan padaku sosok mungil yang sangat aktif di dalam sana. Selamat ya Bu Arini, bayinya perempuan, sangat sehat dan cantik. Hatiku berdesir hebat. Ada rasa haru yang tak terbendung. Bagiku dia adalah malaikat kecil yang sudah aku cintai sejak detik pertama. Namun, saat aku keluar dan memberikan hasil itu kepada Ibu Ratna, binar di matanya seketika meredup. Beliau hanya mengangguk singkat, lalu berkata dengan nada yang datar, "Oh, perempuan ya? Padahal ibu sudah siapkan semua kebutuhan bayi laki-laki di kamar bawah." Tidak ada pelukan, tidak ada ucapan selamat. Beliau langsung berjalan mendahuluiku menuju parkiran, sambil tetap merangkul bahu Santi. Perjalanan pulang terasa sangat panjang dan sunyi. Sepanjang jalan, Ibu Ratna hanya berbicara dengan Santi tentang syukuran besar-besaran yang akan disiapkan untuk si jagoan kecil. Aku merasa seperti orang asing di dalam mobil itu. Aku merasa bayi di dalam rahimku seolah sudah dipilah sebagai kelas kedua, bahkan sebelum ia melihat dunia. Malamnya, aku menceritakan semuanya pada Mas Hendra. Aku berharap dia akan membelaku, atau setidaknya menghiburku. Namun, Mas Hendra hanya menghela napas panjang dan berkata, "Sabar ya Arini, ibu memang dari dulu mendambakan cucu laki-laki karena beliau ingin ada yang meneruskan nama keluarga. Mungkin nanti anak kedua kita laki-laki. Untuk sekarang, jangan diambil hati ya." Kata-katanya yang seharusnya menenangkan justru terasa seperti beban tambahan di pundakku. Aku mulai menyadari satu hal yang pahit. Di rumah ini, nilaiku sebagai seorang menantu dan nilai putriku sebagai seorang cucu hanya ditentukan oleh sesuatu yang tidak bisa kupilih. Aku menatap kamar bayi yang sudah didekorasi serba biru oleh Ibu Ratna. Kamar yang dulu membuatku merasa disayangi, kini terasa seperti peringatan bahwa aku mungkin tidak akan pernah cukup baik di mata mereka. Aku tidak tahu bahwa ini hanyalah awal dari hari-hari di mana aku harus belajar berjuang sendirian. Malam itu hujan turun sangat lebat. Rasa sakit yang luar biasa mulai menjalar di pinggangku. Aku tahu, saatnya telah tiba. Dengan sisa tenaga, aku membangunkan Mas Hendra. Di tengah kegelapan malam, kami bergegas menuju rumah sakit. Aku ketakutan, namun di sisi lain, aku tak sabar ingin memeluk buah hatiku. Proses persalinanku tidak mudah. Berjam-jam aku berjuang antara hidup dan mati. Bertaruh nyawa demi napas pertama malaikat kecilku. Di dalam ruang persalinan yang dingin, aku hanya membayangkan wajah ibu mertuaku yang mungkin sedang cemas menanti di luar, berdoa untuk keselamatanku dan cucunya. Lalu suara itu pecah. Suara tangisan bayi yang melengking indah, mengisi seluruh ruangan. Dokter mengangkatnya dan meletakkannya di dadaku. "Bayi perempuan yang sangat cantik," bisiknya. Air mataku luruh. Segala rasa sakit itu hilang seketika saat kulit lembutnya menyentuh kulitku. Aku menamainya Putri. Putri kecilku.
Namun, kebahagiaan itu hanya milikku sendiri. Saat aku dipindahkan ke ruang pemulihan, aku melihat Mas Hendra masuk dengan wajah yang terlihat lelah, bukan bahagia. Aku bertanya, "Di mana ibu, Mas?" Mas Hendra terdiam sejenak sebelum menjawab. "Ibu sudah pulang, Arini," katanya beliau capek. "Beliau bilang nanti saja jenguknya kalau kamu sudah di rumah." Hatiku mencelos. Pulang? Di saat menantunya baru saja melewati maut dan cucu pertamanya baru saja lahir. Tidak ada bunga, tidak ada pelukan hangat, bahkan tidak ada pesan singkat dari ibu mertua yang dulu begitu memujaku saat aku masih hamil. 2 hari kemudian, saat aku pulang ke rumah membawa Putri, suasana terasa sangat dingin. Tidak ada penyambutan. Kamar bayi yang dulunya bernuansa biru langit dan penuh perlengkapan mewah itu, kini pintunya tertutup rapat. Ibu Ratna menyambutku hanya dengan anggukan singkat di ruang tamu. "Letakkan saja bayimu di kamar atas yang kecil itu, Arini," kata beliau tanpa menoleh ke arah Putri. "Kamar bawah yang besar itu sudah saya rapikan untuk Santi. Dia akan melahirkan minggu depan, dan saya tidak mau dia kelelahan naik turun tangga karena dia mengandung cucu laki-laki keluarga ini." Duniaku seolah runtuh. Putri kecilku yang baru berusia 2 hari, yang belum tahu apa-apa tentang dunia seolah sudah dianggap sebagai penghalang. Aku melihat ke arah Mas Hendra, berharap dia akan mengatakan sesuatu, setidaknya membela hak anak kami. Namun, suamiku hanya menunduk dan membantu membawakan tas pakaianku ke lantai atas. Di kamar kecil yang pengap di lantai atas itu, aku memeluk Putri erat-erat. Air mataku jatuh di pipi mungilnya. Hari itu, aku tersadar. Badai yang kutakutkan bukan lagi sebuah kemungkinan. Badai itu sudah masuk ke dalam rumahku, dan aku harus menjadi payung bagi anakku sendiri, karena tak ada satupun orang di rumah ini yang bersedia melindungi kami. Baru seminggu aku berada di rumah setelah persalinan yang melelahkan. Jahitanku bahkan belum kering benar, dan tubuhku masih sering menggigil karena kurang istirahat. Namun, suasana di lantai bawah rumah ini jauh dari kata tenang. Wangi masakan mahal dan aroma bunga segar merasuk hingga ke kamar sempitku di lantai atas. Hari ini, Santi melahirkan, dan seolah dunia berputar sesuai keinginan Ibu Ratna, bayi itu laki-laki. Nama yang diberikan sangat gagah, Bagas, yang artinya orang yang kuat dan teguh. Begitu kabar itu sampai ke rumah, Ibu Ratna seperti menemukan kembali nyawanya yang hilang. Beliau tertawa lepas, sesuatu yang tidak pernah kulihat sejak aku melahirkan Putri. 1 minggu kemudian, sebuah pesta besar digelar, pesta penyambutan untuk Bagas. Seluruh keluarga besar diundang, catering terbaik dipesan, dan rumah dihias sedemikian rupa. Aku tidak diminta turun untuk menyambut tamu. Ibu Ratna hanya berpesan melalui Mas Hendra. Bilang pada Arini, jangan turun dulu kalau bayinya masih sering menangis, takut mengganggu acara Bagas. Aku duduk di tepi tempat tidur, menyusui Putri sambil mendengarkan suara riuh rendah dari lantai bawah. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, aku melihat Ibu Ratna menggendong Bagas dengan bangga, memperkenalkannya kepada setiap tamu sebagai sang penerus tahta keluarga. Sementara itu, putri kecilku terbangun karena suara musik yang terlalu keras. Dia menangis, namun tak ada yang datang untuk sekedar bertanya apakah dia baik-baik saja. Bahkan Mas Hendra, suamiku sendiri, seolah lupa bahwa dia punya anak perempuan di lantai atas. Dia terlalu sibuk melayani tamu dan ikut bangga atas kelahiran keponakan laki-lakinya. Saat dia masuk ke kamar untuk mengambil sesuatu, aku bertanya pelan, "Mas, kapan kita akan buat akikah untuk Putri?" Dia hanya menjawab tanpa menatap mataku. "Nanti saja ya Ar, sekarang kita fokus ke acara ibu dulu. Uangnya juga lagi banyak terpakai untuk acara ini." Hati mana yang tidak hancur? Uang keluarga yang katanya terbatas, tiba-tiba mengalir deras untuk pesta satu anak, sementara hak anak lainnya ditunda entah sampai kapan. Aku melihat Putri yang menatapku dengan mata beningnya. Dia tidak tahu bahwa di rumah ini kehadirannya dianggap sebagai beban, sedangkan saudaranya yang baru lahir dianggap sebagai anugerah. Puncaknya adalah saat aku turun ke dapur di malam hari untuk mengambil air minum. Aku melihat Ibu Ratna sedang memberikan sebuah kotak beludru merah kepada Santi, sebuah gelang emas murni untuk bayi laki-laki itu. "Ini untuk cucu kesayangan ibu," kata beliau.
Lalu beliau menoleh dan melihatku berdiri di sana. Bukannya merasa bersalah, beliau malah berkata, "Arini, kamu jangan iri ya. Rezeki anak itu beda-beda. Bagas ini kan laki-laki, sudah sewajarnya dia dapat lebih." Aku tidak menjawab. Aku hanya membalikan badan dan kembali ke lantai atas dengan langkah berat. Di tengah kegelapan tangga, aku berjanji dalam hati, jika dunia tidak memberikan ruang bagi putriku, maka aku sendiri yang akan membangun dunia untuknya. Aku tidak akan membiarkan putri tumbuh besar dengan merasa bahwa dirinya kurang berharga hanya karena dia seorang perempuan. Hidup dalam satu atap dengan orang yang ingin menyingkirkanku adalah seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah terasa menyakitkan, dan setiap kata bisa menjadi luka. Santi dengan senyum manisnya yang palsu, mulai menjalankan rencana untuk memastikan bahwa akulah yang harus keluar dari rumah ini. Pagi itu aku sedang berada di dapur, menyiapkan bubur untuk diriku sendiri, karena aku merasa tubuhku mulai lemas. Tiba-tiba, Santi masuk membawa botol susu Bagas. Dia sengaja menyenggol lenganku hingga botol itu jatuh dan pecah. Aku terkejut dan hendak membersihkannya, tapi sebelum aku sempat bergerak, dia sudah mulai menangis dengan keras. Ibu Ratna berlari masuk ke dapur. Tanpa bertanya, tanpa mencari tahu kebenarannya, beliau langsung menunjuk wajahku. "Apa yang kamu lakukan, Arini? Kamu sengaja ingin mencelakai anak Santi karena kamu iri?" teriaknya. Aku mencoba menjelaskan, namun suaraku tenggelam oleh pembelaan diri Santi yang penuh drama. Dia menuduhku sengaja ingin menyakitinya karena aku tidak terima dengan perlakuan istimewa yang dia terima. Malam harinya, masalah ini menjadi besar. Di depan Mas Hendra dan Irfan, Ibu Ratna menjatuhkan vonis yang menghancurkan hatiku. Ibu tidak mau ada keributan lagi di rumah utama ini. Demi ketenangan Bagas dan Santi, Ibu minta Arini dan Putri pindah ke paviliun belakang mulai besok pagi. Paviliun belakang, itu bukan rumah kecil yang layak. Itu adalah bekas gudang tempat penyimpanan barang-barang tua yang lembab, gelap dan letaknya dekat dengan tempat pembuangan sampah. Aku menatap Mas Hendra, memohon pembelaan darinya. Aku berharap dia akan berkata, "Cukup, Bu. Arini istriku, Putri anakku. Mereka tidak pantas tinggal di sana." Tapi kenyataannya jauh lebih pahit. Mas Hendra hanya menghela nafas panjang dan membuang muka. "Mungkin itu yang terbaik sementara ini, Ar, supaya tidak ada gesekan terus dengan Santi. Nanti kalau suasana sudah dingin, kita bicara lagi sama Ibu," ucapnya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Di detik itu, aku merasa seperti ditampar oleh kenyataan. Suami yang selama ini kupikir akan menjadi pelindungku, ternyata hanyalah penonton dalam penindasanku. Dia lebih memilih ketenangan semu daripada keadilan bagi istri dan anaknya sendiri. Malam itu, aku mulai mengepak pakaianku dan pakaian Putri ke dalam tas-tas plastik besar. Tidak ada yang membantuku. Aku mengangkat tas-tas itu satu persatu melewati ruang tengah, di mana Ibu Ratna, Santi, dan yang lainnya sedang asyik menonton televisi sambil bercanda tawa. Seolah-olah aku hanyalah debu yang sedang dibersihkan dari rumah mereka. Saat kaki pertamaku menginjak lantai paviliun yang dingin dan berdebu, aku mencium aroma apek yang menyesakkan dada. Putri terbangun dan mulai menangis karena digigit nyamuk. Aku memeluknya erat di tengah ruangan yang hanya diterangi satu lampu redup. Di sana, di tengah kesunyian malam, aku berhenti menangis. Air mataku sudah kering. Rasa sakit ini telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih keras dari kemarahan. Aku menatap Putri dan berjanji, "Nak, ini adalah malam terakhir kita merasa kecil. Mulai besok, aku akan membuktikan pada mereka bahwa kita tidak butuh belas kasihan siapapun untuk bisa berdiri tegak." Pagi pertama di paviliun belakang disambut dengan suara kokok ayam dan aroma tanah yang lembab. Tempat ini memang jauh dari kata mewah. Dindingnya retak di beberapa sudut dan air kran terkadang keluar dengan warna yang keruh. Tapi, di tempat yang mereka anggap sebagai pembuangan ini, aku justru menemukan sesuatu yang sudah lama hilang. Kebebasan untuk bernapas tanpa diawasi mata sinis ibu mertua. Aku melihat sisa uang di tabunganku. Tidak banyak, hanya cukup untuk makan kami berdua selama sebulan jika aku sangat hemat. Mas Hendra sesekali datang membawakan popok, tapi dia tidak pernah berlama-lama. Dia selalu beralasan ada urusan atau dipanggil ibunya. Aku sadar, aku tidak bisa lagi menggantungkan nasibku pada tangan yang selalu ragu untuk menggenggamku. Aku harus bergerak, aku harus punya uang sendiri.
Bukan untuk bermewah-mewah, tapi agar aku bisa membelikan Putri susu yang bagus dan obat jika dia sakit, tanpa harus mengemis pada siapapun. Dulu, sebelum menikah, aku dikenal sebagai pembuat kue yang handal di kampungku. Dengan modal seadanya, aku membeli beberapa kilo tepung, telur, dan gula. Paviliun yang sempit ini berubah menjadi dapur produksi kecil. Aku mulai membuat kue-kue tradisional dan camilan kering yang bisa bertahan lama. Tujuanku hanya satu, membangun kemandirian. Aku mulai memotret kue-kueku dengan ponsel lama yang layarnya sudah retak, lalu mengunggahnya di media sosial. Aku menamakan usahaku Dapur Kecil Putri, nama yang selalu mengingatkanku untuk siapa aku berjuang. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar terbit, aku menggendong Putri dengan kain jarik di punggungku sambil tangan kananku mengaduk adonan. Keringat bercucuran, pinggangku terasa mau patah. Tapi setiap kali aku melihat wajah tenang Putri yang tertidur dalam dekapan, rasa lelah itu menguap begitu saja. Awalnya pesanan datang hanya dari teman-teman lama, 1 kotak, 2 kotak, tapi aku menjaganya dengan sepenuh hati. Aku tidak menyangka, rasa kueku mulai dibicarakan orang-orang di kota ini. Pesanan mulai bertambah sedikit demi sedikit. Namun keberhasilanku yang masih seumur jagung ini tidak bisa disembunyikan selamanya. Suatu siang saat aku sedang mengemas pesanan, Ibu Ratna tiba-tiba muncul di depan pintu paviliun. Beliau menutup hidungnya dengan sapu tangan, menatap jijik ke arah kompor kecilku. "Apa-apaan ini Arini?" tanya beliau dengan nada menghina. "Kamu mau memalukan keluarga kita dengan berjualan kue seperti ini? Apa Mas Hendra kurang memberimu uang? Kalau orang tahu menantu Ibu Ratna jadi tukang kue keliling, mau ditaruh di mana muka ibu?" Aku berhenti bekerja sejenak, menatap matanya dengan tenang, sesuatu yang dulu tidak berani kulakukan. Aku menjawab pelan, "Ini uang halal, Bu. Saya hanya ingin memastikan Putri punya masa depan yang terjamin." Beliau hanya mendengus, lalu mengancam bahwa jika bau panggangan kueku sampai mengganggu tamu di rumah utama, beliau tidak akan segan-segan membuang semua peralatan masakku. Aku tahu, ini baru permulaan. Ibu Ratna tidak suka melihatku berdiri di atas kaki sendiri. Beliau lebih suka melihatku lemah dan bergantung padanya. Tapi dia salah satu hal. Seorang ibu yang sedang berjuang untuk anaknya adalah prajurit yang tidak akan pernah menyerah meski dikepung oleh ribuan ancaman. Keberhasilan kecil ternyata seringkali mengundang badai yang lebih besar. Dapur Kecil Putri mulai mendapatkan pelanggan tetap. Bahkan, beberapa kantor di pusat kota mulai memesan kue kotak dariku. Di tengah kesibukan itu, aku merasa ada seberkas harapan. Namun, di rumah utama, udara terasa semakin menyesakkan. Santi tidak senang. Dia yang terbiasa menjadi pusat perhatian, kini harus mendengar desas-desus dari para asisten rumah tangga tentang betapa larisnya kue buatanku. Baginya, setiap rupiah yang kuhasilkan adalah ancaman bagi dominasinya. Dan bagi Ibu Ratna, kemandirianku adalah bentuk pembangkangan yang tidak bisa dimaafkan. Suatu pagi, aku mendapatkan pesanan besar, 50 kotak kue untuk acara pengajian salah satu tokoh masyarakat. Ini adalah kesempatan besar bagiku. Aku bangun sejak jam 2 pagi, bekerja dalam kesunyian paviliun, ditemani suara nafas teratur Putri yang tertidur lelap. Saat kue-kue itu sudah tertata rapi di dalam kotak dan siap diantar, aku masuk sebentar ke dalam untuk memandikan Putri. Hanya 10 menit. Namun, saat aku kembali ke teras paviliun, duniaku terasa berhenti berputar. Kotak-kotak kue itu sudah berantakan di lantai tanah. Isinya hancur, terinjak-injak, dan yang lebih menyakitkan, seseorang telah menyiramkan cairan pembersih lantai yang baunya sangat menyengat ke atas kue-kue itu. Aku jatuh terduduk. Air mataku mengalir tanpa suara. Itu bukan sekadar kue. Itu adalah modal terakhirku. Itu adalah susu untuk Putri. Itu adalah harga diriku. Aku melihat ke arah rumah utama, dan di balik jendela lantai 2, aku melihat sekilas sosok Santi yang sedang tersenyum sambil menggendong Bagas sebelum ia menutup gorden dengan cepat. Tidak lama kemudian, Ibu Ratna datang dengan wajah marah. Beliau tidak bertanya siapa yang merusak kueku, malah menghardikku habis-habisan. "Lihat ini. Bau karbol ini sampai ke ruang tamu ibu. Kamu memang sengaja ya membuat rumah ini kotor dan bau?
Ibu sudah bilang, berhenti berjualan atau keluar dari sini sekarang juga. Mas Hendra yang baru pulang kerja hanya berdiri mematung di kejauhan. Saat aku menatapnya dengan pandangan meminta tolong, dia malah mendekat dan berbisik. Sudahlah Ar, mungkin ini teguran supaya kamu fokus saja urus Putri. Lagi pula, kamu bikin ibu malu kalau sampai ada orang luar datang ke belakang rumah cuma buat ambil kue. Hati yang semula retak, kini benar-benar hancur. Bukan karena kue-kue yang rusak, tapi karena aku menyadari bahwa di rumah ini, aku dikelilingi oleh orang-orang yang lebih menghargai gengsi daripada keringat saudaranya sendiri. Sore itu, aku harus menelepon pelangganku dan meminta maaf sambil menahan isak tangis. Aku harus mengembalikan uang muka mereka, yang berarti aku tidak punya uang sepasar pun untuk membeli bahan baku lagi. Aku memeluk Putri erat-erat di dalam gelapnya paviliun. Namun di tengah keputusasaan itu, aku menemukan sebuah celah. Aku menyadari satu hal, mereka bisa merusak kuenya, tapi mereka tidak bisa mencuri resep dan semangatku. Aku mengusap air mataku. Jika mereka ingin bermain kotor, aku akan tetap bermain bersih, namun dengan cara yang lebih cerdas. Aku tidak akan membiarkan dapur kecil Putri mati hanya karena segenggam kebencian. Hujan turun tanpa henti selama 3 hari. Paviliun belakang yang rapuh ini mulai menunjukkan kelemahannya. Atapnya bocor di sana-sini, dan udara malam yang dingin menusuk hingga ke tulang. Dan ketakutan terbesarku akhirnya menjadi nyata. Putri, malaikat kecilku, mulai demam tinggi. Napasnya tersengal, dan tubuh mungilnya menggigil hebat. Aku tidak punya uang. Modal terakhirku habis untuk mengganti kerugian pelanggan di hari sabotase itu. Dengan penuh harapan, aku menggendong Putri yang terus merintih, berlari menembus hujan menuju rumah utama. Aku tidak peduli lagi dengan harga diri. Aku hanya ingin anakku sembuh. Di ruang tengah yang hangat, aku melihat keluarga itu sedang berkumpul. Ibu Ratna, Santi, dan Mas Hendra sedang duduk melingkari meja makan yang penuh dengan hidangan lezat. Aku memohon pada Mas Hendra, "Mas, tolong, Putri demam tinggi, kita harus bawa dia ke dokter sekarang. Aku tidak punya uang sama sekali." Mas Hendra hendak berdiri, namun suara dingin Ibu Ratna menghentikannya. "Duduk, Hendra," bentak beliau. Beliau menatapku dengan pandangan yang lebih dingin dari air hujan di bajuku. "Arini, jangan manja. Anak kecil demam itu biasa. Kamu hanya mencari alasan agar Hendra memberikanmu uang lagi untuk modal kuemu yang gagal itu, kan?" Santi menyahut sambil menyuapi Bagas. "Iya Mbak Arini, tadi siang aku lihat Putri baik-baik saja kok. Mungkin dia cuma haus. Lagi pula Mas Hendra baru saja memberikan uang tambahan untuk tabungan pendidikan Bagas. Masa depan cucu laki-laki keluarga ini lebih utama kan, Bu?" Aku menatap Mas Hendra, suamiku, pria yang dulu berjanji akan menjagaku. Dia hanya diam, menunduk menatap piringnya seolah-olah nasi di depannya lebih penting daripada nyawa anaknya sendiri yang sedang menggigil di pelukanku. "Mas," panggilku lirih. Dia hanya menjawab pelan tanpa menatapku. "Besok pagi saja ya Ar, sekarang sudah malam dan hujan." Hatiku seolah berhenti berdetak. Besok pagi, anakku sedang berjuang dengan panas tubuhnya sekarang, dan ayahnya meminta menunggu sampai besok hanya karena takut pada ibunya. Di detik itu, sesuatu dalam diriku hancur, namun sesuatu yang lain bangkit. Rasa cintaku pada Mas Hendra terkikis habis, digantikan oleh tekad baja untuk menyelamatkan Putri. Aku membalikan badan tanpa sepatah kata pun. Aku kembali menembus hujan, bukan ke paviliun, tapi keluar dari gerbang rumah besar itu. Aku berjalan kaki di bawah guyuran hujan deras, menggendong Putri menuju rumah bidan desa yang jaraknya cukup jauh. Kakiku lecet, bajuku basah kuyup, tapi aku terus berlari. Malam itu, di rumah bidan Siti, aku harus membuat keputusan tersulit. Aku tidak punya uang untuk menebus obat. Dengan tangan bergetar, aku melepas satu-satunya kenang-kenangan dari almarhumah ibuku, sebuah cincin emas tipis yang selalu kujaga lebih dari nyawaku sendiri. "Tolong terima ini, Bu Bidan. Tolong selamatkan anak saya," bisikku. Sambil menunggu suhu tubuh Putri turun, aku duduk di pojok ruangan yang sepi. Aku menatap keluar jendela, ke arah rumah besar yang lampu-lampunya masih menyala terang di kejauhan. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung, kini bagiku tak lebih dari sebuah penjara penuh kebencian. Aku menyadari, aku tidak bisa hanya bertahan. Aku harus melepaskan,
jika ingin benar-benar menang. Pagi hari setelah malam yang mengerikan itu, suhu tubuh Putri akhirnya turun. Dia tertidur lelap di ranjang kecil bidan Siti. Aku menatap wajahnya yang pucat, dan di sanalah aku membuat janji yang paling sakral dalam hidupku. Aku tidak akan pernah membawa Putri kembali ke rumah itu untuk waktu yang lama. Aku akan membawanya pergi, selamanya. Namun, aku sadar, pergi tanpa persiapan hanya akan membuatku kembali terpuruk. Aku harus tenang, aku harus sangat rapi. Aku kembali ke pavilion belakang dengan wajah yang sangat datar, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mas Hendra mencoba bertanya tentang kondisi Putri, tapi aku hanya menjawab singkat tanpa menatap matanya. Aku tidak lagi butuh kata maafnya. Aku butuh jarak darinya. Selama beberapa hari berikutnya, aku mulai melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Ibu Ratna maupun Santi. Aku mulai mengumpulkan barang-barang berhargaku sedikit demi sedikit. Aku juga diam-diam mulai mencari pelanggan baru, namun bukan dengan namaku sendiri. Aku meminjam akun milik seorang teman di kota lain untuk memasarkan kue-kue premium. Sebuah keajaiban kecil datang. Salah satu pelanggan lamaku, seorang pemilik toko roti besar yang pernah mencicipi kueku, menghubungiku. Dia sedang mencari mitra untuk menyuplai kue tradisional dalam jumlah besar untuk kontrak jangka panjang. Ini adalah jalan keluar yang aku cari. Tapi ada satu kendala besar. Aku butuh modal awal untuk menyewa tempat yang layak dan membeli oven besar agar bisa memenuhi standar mereka. Aku mulai memperhatikan sekitar. Aku melihat bagaimana Ibu Ratna dan Santi begitu ceroboh dengan kemewahan mereka. Mereka sering membuang-buang uang untuk hal tidak penting, sementara aku menghitung setiap butir beras. Di saat itulah, aku melihat sebuah peluang. Ibu Ratna memiliki banyak kain batik kuno dan perhiasan tua yang menumpuk di gudang samping pavilion. Barang-barang yang sudah beliau lupakan dan anggap sampah. Tapi aku tidak ingin mencuri. Aku bukan mereka. Aku mulai membersihkan barang-barang sampah di gudang itu, memperbaiki apa yang bisa diperbaiki dan meminta izin pada Mas Hendra untuk menjual barang-barang lama yang sudah tidak terpakai itu. Mas Hendra yang merasa bersalah atas kejadian malam itu, mengizinkanku tanpa bertanya lebih jauh. Dia pikir aku hanya ingin mencari uang jajan tambahan. Dia tidak tahu bahwa barang-barang yang dianggap sampah oleh keluarganya itu ternyata memiliki nilai sejarah bagi para kolektor. Aku menjualnya satu persatu secara online dengan bantuan temanku. Uang mulai terkumpul di rekening rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun di rumah ini. Setiap malam, saat seisi rumah utama sudah terlelap dalam kemewahan mereka, aku duduk di lantai pavilion yang dingin, menghitung setiap lembar harapan yang berhasil kukumpulkan. Aku merencanakan rute pelarianku, mencari kontrakan kecil di kota yang jauh, dan mencari sekolah untuk Putri kelak. Tujuanku sudah bulat. Aku bukan lagi menantu yang mengemis kasih sayang. Aku adalah seorang ibu yang sedang membangun benteng untuk anaknya. 1 bulan lagi, hanya butuh 1 bulan lagi untuk mengumpulkan sisa modal itu, dan aku akan menghilang dari kehidupan mereka. Meninggalkan semua rasa sakit ini di belakang. Namun aku lupa satu hal, di rumah ini dinding pun punya telinga. Dan Santi dengan rasa irinya yang belum padam, mulai curiga mengapa aku tampak begitu tenang belakangan ini. Dia mulai sering mengendap-ngendap di sekitar pavilion, mencari tahu apa yang sebenarnya sedang kusembunyikan di balik senyum diamku. Kesalahan terbesarku adalah menganggap remeh kebencian seseorang. Aku pikir dengan tetap diam dan bekerja di balik bayangan pavilion, aku akan aman. Namun bagi Santi, melihatku tenang adalah sebuah penghinaan. Dia tidak akan puas sebelum melihatku benar-benar hancur tak bersisa. Sore itu, hanya seminggu sebelum jadwal keberangkatanku yang sudah kurancang rapi, aku sedang mencatat alamat kontrakan baru di buku kecilku. Tiba-tiba, pintu pavilion didorong dengan kasar. Ibu Ratna masuk dengan wajah merah padam, diikuti Santi yang tersenyum penuh kemenangan di belakangnya. Di tangan Santi, ada sebuah tas kecil. Tas tempatku menyimpan buku catatan dan bukti transfer penjualanku. "Jadi ini kelakuanmu di belakang kami, Arini?" teriak Ibu Ratna. Suaranya menggelegar, membuat Putri yang sedang tidur tersentak kaget dan mulai menangis. Beliau melemparkan buku catatanku ke lantai. "Kamu menjual barang-barang di gudang ibu, mengumpulkan uang puluhan juta secara diam-diam, dan berencana kabur membawa cucu saya." Aku berdiri,
mencoba mengambil kembali buku itu, tapi Santi menghalangiku. "Mbak Arini jahat sekali ya, Bu," timpal Santi dengan nada yang dibuat-buat sedih. Pantas saja akhir-akhir ini Mbak Arini terlihat sombong. Ternyata dia mencuri harta warisan keluarga untuk kepentingannya sendiri. Siapa tahu perhiasan ibu yang hilang tahun lalu juga dia yang ambil. Tuduhan itu bagaikan petir. Aku menggeleng kuat. "Saya tidak mencuri, Bu. Mas Hendra sudah mengizinkan saya menjual barang-barang yang sudah tidak terpakai itu. Uang ini adalah hasil kerja keras saya merestorasi barang lama dan jualan kue." Tapi kata-kataku tidak ada artinya. Di mata Ibu Ratna, aku hanyalah seorang pencuri yang tertangkap basah. Mas Hendra datang berlari karena mendengar keributan. Aku menatapnya, berharap dia akan mengulangi kata-katanya bahwa dia telah mengizinkanku. "Mas, katakan pada ibu, kamu yang izinkan aku jual barang-barang di gudang itu kan?" Namun, di bawah tatapan tajam dan penuh tekanan dari ibunya, Mas Hendra kembali menjadi pria pengecut yang kukenal. Dia menunduk, menghindari mataku. Aku pikir kamu cuma jual barang bekas yang kecil-kecil, Ar. Aku tidak tahu kalau kamu sampai mengumpulkan uang sebanyak itu. Kenapa kamu tidak jujur padaku kalau mau pergi?" Duniaku runtuh untuk kedua kalinya. Dukungan yang kuharapkan menguap begitu saja. Ibu Ratna kemudian memberikan tuntutan yang kejam. "Sekarang, serahkan semua uang itu kepada ibu sebagai ganti rugi atas barang-barang yang sudah kamu jual. Atau ibu akan menelepon polisi sekarang juga dengan tuduhan pencurian dan penggelapan harta keluarga." Aku terdiam. Pilihan itu terasa seperti pisau yang mengiris leherku. Jika aku memberikan uang itu, maka mimpiku untuk membawa Putri pergi akan musnah. Kami akan terjebak selamanya di pavilion ini sebagai budak yang tidak berdaya. Tapi jika aku menolak dan mereka melapor ke polisi, aku bisa dipisahkan dari Putri. Aku menatap Putri yang menangis di pojok ruangan, lalu menatap orang-orang yang mengaku sebagai keluarga ini. Mereka tidak menginginkan uang itu. Mereka hanya ingin mematahkan sayapku agar aku tidak bisa terbang. Di tengah keputusasaan yang luar biasa, aku menyadari bahwa aku tidak punya pilihan mudah. Aku harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga untuk bisa bertahan hidup. Kesalahan terbesarku adalah menganggap remeh kebencian seseorang. Aku pikir dengan tetap diam dan bekerja di balik bayangan paviliun, aku akan aman. Namun bagi Santi, melihatku tenang adalah sebuah penghinaan. Dia tidak akan puas sebelum melihatku benar-benar hancur tak bersisa. Sore itu, hanya seminggu sebelum jadwal keberangkatanku yang sudah kurancang rapi, aku sedang mencatat alamat kontrakan baru di buku kecilku. Tiba-tiba, pintu paviliun didorong dengan kasar. Ibu Ratna masuk dengan wajah merah padam, diikuti Santi yang tersenyum penuh kemenangan di belakangnya. Di tangan Santi, ada sebuah tas kecil. Tas tempatku menyimpan buku catatan dan bukti transfer penjualanku. "Jadi ini kelakuanmu di belakang kami, Arini?" teriak Ibu Ratna. Suaranya menggelegar, membuat Putri yang sedang tidur tersentak kaget dan mulai menangis. Beliau melemparkan buku catatanku ke lantai. "Kamu menjual barang-barang di gudang ibu, mengumpulkan uang puluhan juta secara diam-diam, dan berencana kabur membawa cucu saya." Aku berdiri, mencoba mengambil kembali buku itu, tapi Santi menghalangiku. "Mbak Arini jahat sekali ya, Bu," timpal Santi dengan nada yang dibuat-buat sedih. Pantas saja akhir-akhir ini Mbak Arini terlihat sombong. Ternyata dia mencuri harta warisan keluarga untuk kepentingannya sendiri. Siapa tahu perhiasan ibu yang hilang tahun lalu juga dia yang ambil. Tuduhan itu bagaikan petir. Aku menggeleng kuat. "Saya tidak mencuri, Bu. Mas Hendra sudah mengizinkan saya menjual barang-barang yang sudah tidak terpakai itu. Uang ini adalah hasil kerja keras saya merestorasi barang lama dan jualan kue." Tapi kata-kataku tidak ada artinya. Di mata Ibu Ratna, aku hanyalah seorang pencuri yang tertangkap basah. Mas Hendra datang berlari karena mendengar keributan. Aku menatapnya, berharap dia akan mengulangi kata-katanya bahwa dia telah mengizinkanku. "Mas, katakan pada ibu, kamu yang izinkan aku jual barang-barang di gudang itu kan?" Namun, di bawah tatapan tajam dan penuh tekanan dari ibunya, Mas Hendra kembali menjadi pria pengecut yang kukenal. Dia menunduk, menghindari mataku. Aku pikir kamu cuma jual barang bekas yang kecil-kecil, Ar. Aku tidak tahu kalau kamu sampai mengumpulkan uang sebanyak itu.
Kenapa kamu tidak jujur padaku kalau mau pergi? Duniaku runtuh untuk kedua kalinya. Dukungan yang kuharapkan menguap begitu saja. Ibu Ratna kemudian memberikan tuntutan yang kejam. Sekarang, serahkan semua uang itu kepada ibu sebagai ganti rugi atas barang-barang yang sudah kamu jual. Atau, ibu akan menelepon polisi sekarang juga dengan tuduhan pencurian dan penggelapan harta keluarga. Aku terdiam. Pilihan itu terasa seperti pisau yang mengiris leherku. Jika aku memberikan uang itu, maka mimpiku untuk membawa Putri pergi akan musnah. Kami akan terjebak selamanya di pavilion ini sebagai budak yang tidak berdaya. Tapi jika aku menolak dan mereka melapor ke polisi, aku bisa dipisahkan dari Putri. Aku menatap Putri yang menangis di pojok ruangan, lalu menatap orang-orang yang mengaku sebagai keluarga ini. Mereka tidak menginginkan uang itu. Mereka hanya ingin mematahkan sayapku agar aku tidak bisa terbang. Di tengah keputusasaan yang luar biasa, aku menyadari bahwa aku tidak punya pilihan mudah. Aku harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga untuk bisa bertahan hidup. Di dalam ruangan pavilion yang sempit itu, aku merasa seperti dikepung oleh serigala yang haus akan kemenanganku. Ibu Ratna menatapku dengan kebencian yang nyata. Santi tersenyum penuh kemenangan. Dan Mas Hendra? Dia hanya berdiri di sana seperti bayangan tanpa nyawa. Mereka ingin mengambil segalanya dariku. Bukan hanya uangku, tapi harapan dan masa depan Putri. Aku menatap buku tabunganku yang kini berada di tangan Ibu Ratna. Di sana tertera angka yang aku kumpulkan dengan darah, keringat, dan air mata selama berbulan-bulan. Puluhan juta rupiah. Uang yang seharusnya menjadi tiket kebebasan kami. Baiklah, Bu, ucapku dengan suara yang sangat tenang. Ketenangan yang bahkan membuatku sendiri takut. Ibu boleh ambil semua uang itu. Semuanya. Santi memeki kegiranan, sementara Ibu Ratna mengangguk puas. Namun mereka tidak tahu bahwa di balik kepasrahanku, aku sedang menanam sebuah bom waktu. Tapi saya punya satu syarat, lanjutku. Saya ingin Mas Hendra menandatangani sebuah surat pernyataan di depan Pak RT, bahwa uang ini adalah kompensasi atas semua barang gudang yang terjual. Dan setelah ini, saya tidak lagi punya utang atau sangkutan apapun dengan keluarga ini. Anggap saja ini surat penebusan harga diri saya. Ibu Ratna yang serakah akan uang tidak berpikir panjang. Beliau setuju, asalkan uang itu segera pindah ke rekeningnya. Mas Hendra yang mungkin merasa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkanku dari ancaman polisi, menandatangani surat itu tanpa membaca detailnya dengan teliti. Dia tidak sadar bahwa dalam surat itu aku juga menyisipkan satu klausul kecil, bahwa sejak saat itu, aku berhak penuh atas diriku dan Putri tanpa campur tangan siapapun. Sore itu, aku mentransfer seluruh saldo tabunganku ke rekening Ibu Ratna. Melihat angka di layar ponselku berubah menjadi 0, hatiku terasa kosong. Seperti rumah yang baru saja hangus terbakar. Aku tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada modal, tidak ada tempat tinggal tujuan, bahkan tidak ada uang untuk sekedar membeli susu besok pagi. Santi tertawa sinis saat mereka meninggalkan pavilion. Selamat ya Mbak Arini, sekarang Mbak benar-benar jadi orang miskin lagi. Besok-besok kalau mau mencuri, belajar lebih pintar lagi ya, ejeknya. Aku hanya diam. Aku memeluk Putri yang sudah kelelahan menangis hingga tertidur. Aku berbisik di telinganya. Maafkan Ibu, Nak, kita harus mulai dari nol lagi. Tapi kali ini, mereka tidak punya lagi senjata untuk mengancam kita. Malam itu aku duduk di lantai pavilion yang gelap. Aku tidak tidur. Aku mulai membongkar kembali catatan pelangganku yang pernah kusimpan di tempat yang paling tidak terduga, di dalam kain bedong Putri yang lama. Aku masih punya satu hal yang tidak bisa mereka rampas, hubungan baik dengan mitra bisnisku. Aku mengirim pesan singkat kepada pemilik toko roti yang dulu menawarkan kontrak padanya. Pak, saya sudah siap mulai, tapi saya tidak butuh uang tunai sebagai modal. Saya butuh kepercayaan Bapak untuk menggunakan dapur Bapak di jam malam sebagai ganti bagi hasil. Itu adalah pilihan terakhirku. Pilihan yang sangat sulit, karena artinya aku harus bekerja 2 kali lebih keras di saat aku tidak punya kekuatan lagi. Duniaku mungkin baru saja runtuh, tapi di bawah reruntuhan itu, aku menemukan pondasi yang lebih kuat. Mereka pikir mereka telah menang karena berhasil mengosongkan rekeningku. Mereka lupa bahwa seorang wanita yang sudah kehilangan segalanya adalah wanita yang tidak lagi memiliki rasa takut. Orang bilang, saat kita sudah menyentuh dasar jurang, tidak ada jalan lain selain merangkak naik. Setelah seluruh tabunganku dikuras habis oleh ibu mertua, aku tidak lagi memiliki kemewahan untuk menangis.
Aku harus menjadi mesin. Demi Putri, aku mulai menjalani kehidupan yang mungkin tidak akan sanggup dijalani oleh wanita manapun di rumah utama itu. Setiap malam, tepat jam 10, saat seluruh penghuni rumah besar itu sudah terlelap di balik selimut sutra mereka, aku menggendong Putri yang terlelap keluar lewat pintu belakang paviliun. Aku berjalan kaki menembus dinginnya angin malam menuju toko roti Pak Broto di ujung jalan. Beliau memberiku izin menggunakan dapur produksinya dari jam 11 malam hingga jam 4 subuh. Di sana, di bawah lampu neon yang terang, aku bekerja bagaikan orang yang kerasukan. Aku mengaduk puluhan kilo adonan, membentuk ribuan kue tradisional pesanan hotel dan kantor pemerintahan. Putriku tidurkan di atas tumpukan karung tepung yang bersih, beralaskan kain jarik. Setiap kali aku merasa lelah, aku menatap wajah polosnya. Itulah bahan bakar utamaku. Jam 4 subuh, aku harus sudah membersihkan dapur itu tanpa sisa. Aku kembali ke paviliun saat fajar mulai menyingsing, tepat sebelum Ibu Ratna bangun. Hanya ada waktu 1 jam bagiku untuk memejamkan mata, sebelum kemudian aku harus bangun lagi, mencuci pakaian, dan membersihkan sisa-sisa pekerjaan rumah yang dibebankan padaku sebagai hukuman. Kehidupan ganda ini sangat berat. Mataku mulai cekung, kulitku pucat dan berat badanku turun drastis. Mas Hendra sesekali menatapku dengan curiga. "Kamu sakit, Ar? Kenapa wajahmu sepucat itu?" Tanyanya suatu sore. Aku hanya menjawab bahwa aku kurang tidur karena Putri sedang rewel. Aku tidak bisa mempercayainya lagi. Rahasiaku adalah nyawaku. Santi, yang selalu ingin tahu, mulai menyadari ada yang aneh. Dia sering sengaja datang ke paviliun di pagi hari hanya untuk melihatku yang sedang terkantuk-kantuk saat menyuapi Putri. "Wah, Mbak Arini sekarang rajin sekali ya. Atau jangan-jangan Mbak lagi merencanakan sesuatu lagi?" Sindirnya sambil tertawa kecil. Puncaknya terjadi di suatu sore yang panas. Saat aku sedang menjemur pakaian milik keluarga Santi, duniaku tiba-tiba berputar. Pandanganku kabur dan telingaku berdenging hebat. Aku jatuh pingsan di bawah jemuran, tepat di depan mata Ibu Ratna yang sedang minum teh di teras. Saat aku tersadar, aku sudah berada di lantai ruang tamu. Ibu Ratna menatapku bukan dengan rasa kasihan, tapi dengan kemarahan. "Kamu ini menyusahkan saja. Kalau sakit bilang, jangan pingsan di sini. Nanti tamu ibu mengira aku tidak memberimu makan," teriak beliau. Namun, di tengah kemarahan itu, sebuah tas kecil yang selalu kubawa, tas yang berisi catatan pengiriman kue malam itu, terjatuh dari saku dasterku. Santi dengan cepat menyambarnya. "Apa ini? Catatan pesanan? Mbak Arini masih berjualan?" teriaknya sambil berteriak. Aku berusaha bangkit dengan sisa tenagaku. Jantungku berdegup kencang, rahasiaku terancam terbongkar. Jika mereka tahu aku bekerja di luar, mereka pasti akan menutup aksesku atau bahkan mengambil hasil kerja kerasku lagi. Aku berada di titik di mana fisikku menyerah, namun rahasiaku adalah satu-satunya benteng yang tersisa. Rahasia yang kujaga dengan taruhan nyawa, kini tergeletak di lantai ruang tamu, di bawah tatapan lapar Santi. Dia membacakan catatan pesanan itu dengan suara lantang, seolah-olah sedang membacakan surat dakwaan untuk hukumanku. Ibu Ratna berdiri, wajahnya menunjukkan ketidaksenangan yang luar biasa. Baginya, aku bukan lagi sekadar menantu yang tak diinginkan, tapi duri yang terus tumbuh meski sudah dipangkas. "Masih tidak kapok juga Arini," Ibu Ratna berteriak. "Sekarang ibu mengerti kenapa kamu tampak begitu tenang setelah uangmu ibu ambil. Ternyata kamu punya pohon uang lain di luar sana. Kamu telah berbolong, keluar malam-malam seperti wanita tidak benar dan membiarkan cucu saya kedinginan di dapur orang lain." Mas Hendra datang dengan wajah yang kacau. Dia tampak malu sekaligus marah karena terus-menerus terjebak di tengah perselisihan ini. "Arini, benar itu. Kamu keluar setiap malam membawa Putri?" tanyanya. Suaranya tidak lagi berisi kekhawatiran, tapi kekecewaan yang salah alamat. Dia tidak kecewa pada ibunya yang kejam, tapi kecewa padaku yang berjuang sendiri. Santi semakin memprovokasi. "Bu, wanita yang berani berbohong dan keluar malam seperti ini tidak pantas mengurus anak. Siapa yang tahu apa yang dia lakukan di luar sana? Lebih baik Putri kita ambil saja, biar dirawat asisten rumah tangga di sini. Dan Mbak Arini, sebaiknya dia pergi saja dari rumah ini tanpa membawa beban keluarga." Mendengar kata-kata itu, seluruh tubuhku gemetar. Mereka ingin memisahkanku dari Putri. Itulah batas terakhirku.
Aku jatuh berlutut, bukan untuk memohon kasih sayang, tapi untuk melindungi anakku. Jangan ambil Putri, bisikku dengan suara yang serak. Ibu Ratna tersenyum dingin. Beliau memberikan pilihan yang menghancurkan jiwa. Pilihannya hanya dua, Arini. Kamu tetap di sini, serahkan semua hasil kerjamu di toko roti itu setiap hari kepada ibu sebagai uang sewa pavilion, dan Putri akan ibu awasi di rumah utama. Atau kamu keluar sekarang juga, tapi Putri tetap di sini karena dia adalah darah daging keluarga Hendra. Duniaku gelap gulita. Pergi tanpa Putri adalah kematian bagiku. Tapi tinggal di sini sebagai budak yang menyerahkan seluruh keringatnya hanya untuk membunuhku secara perlahan, dan Putri akan tumbuh besar melihat ibunya dihinakan setiap hari. Malam itu, di bawah tekanan yang luar biasa, aku kembali ke pavilion. Aku menatap Putri yang tertidur, tidak tahu bahwa ibunya sedang berada di persimpangan maut. Tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Pak Broto, pemilik toko roti. Arini, kontrak besar itu sudah cair. Saya sudah siapkan mes kecil di belakang toko untuk kamu dan anakmu. Mobil jemputan saya akan lewat di depan gang rumahmu jam 3 subuh nanti. Kalau kamu mau pergi, ini adalah satu-satunya kesempatanmu. Ini adalah pilihan terakhir yang paling sulit. Jika aku pergi sekarang, aku akan dicap sebagai istri yang kabur. Ibu Ratna mungkin akan melaporkan aku, tapi jika aku tidak pergi sekarang, aku tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Dengan tangan bergetar, aku menatap surat pernyataan yang ditandatangani Mas Hendra tempo hari, surat yang menyatakan aku berhak atas diriku sendiri. Aku mengambil tas kecilku, aku tidak membawa banyak barang, hanya pakaian Putri dan dokumen-dokumen penting. Hatiku sakit, pedih luar biasa karena harus meninggalkan rumah yang pernah kusebut sebagai mimpi indah. Namun saat kulihat jam menunjukkan angka 02.45 pagi, aku tahu, aku harus memilih antara menjadi korban selamanya atau menjadi pahlawan bagi anakku sendiri. Jam dinding di pavilion menunjukkan pukul 2.50 pagi. Udara sangat dingin, tapi telapak tanganku berkeringat. Aku menggendong Putri yang masih terlelap, membungkusnya dengan kain jarik tebal agar tak tersentuh angin malam. Ini bukan sekadar pergi dari rumah. Ini adalah upaya menjemput kembali nyawaku yang selama ini dicuri. Aku melangkah keluar pavilion dengan sangat pelan. Setiap ranting kering yang terinjak seolah berbunyi seperti ledakan di telingaku. Aku melewati jendela rumah utama yang besar dan megah itu. Di dalamnya orang-orang yang kucintai, atau yang dulu kupikir kucintai, sedang tidur nyenyak di atas penderitaanku. Mas Hendra, suamiku, mungkin tidak akan pernah menyangka bahwa pagi ini dia akan bangun di rumah yang lebih sepi. Di ujung gang, lampu mobil Pak Broto menyala redup. Hatiku mencelos saat melihatnya. Itu adalah gerbang kebebasanku. Begitu aku masuk ke dalam mobil, aku memeluk Putri erat-erat dan tangis yang kutahan selama berbulan-bulan akhirnya pecah tanpa suara. Sopir mobil itu hanya diam, seolah mengerti bahwa di belakang kami ada sebuah kehidupan yang baru saja hancur untuk dibangun kembali. Tiba di mes belakang toko roti Pak Broto, keadaannya sangat sederhana. Hanya sebuah ruangan kecil dengan satu tempat tidur dan kamar mandi dalam. Tapi bagiku ini adalah istana. Tidak ada aroma kebencian di sini. Tidak ada mata sinis yang mengawasiku. Hari itu juga aku mulai bekerja. Bukan lagi sebagai buruh lepas, tapi sebagai mitra. Pak Broto memberikan tanggung jawab penuh padaku untuk mengelola divisi kue tradisional. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Sore harinya, ponselku meledak dengan puluhan panggilan dari Mas Hendra dan pesan-pesan penuh kemarahan dari Ibu Ratna. Mereka menyadari aku dan Putri sudah hilang. Pesan terakhir dari Ibu Ratna membuat tubuhku gemetar. Kembalikan Putri. Kalau tidak, Ibu akan laporkan kamu sebagai penculik anak keluarga kami ke polisi. Aku menarik napas panjang. Aku mengeluarkan selembar kertas yang kusimpan di balik dompetku. Surat pernyataan yang ditandatangani Mas Hendra di depan Pak RT tempo hari. Aku memotret surat itu dan mengirimkannya kepada mereka semua. Aku menuliskan satu pesan singkat. Saya tidak menculik siapapun. Saya membawa anak kandung saya. Dan Mas Hendra sudah menandatangani bahwa saya berhak penuh atas diri saya dan anak saya. Jangan cari kami lagi. Fokus saja pada cucu emas ibu. Setelah mengirim pesan itu, aku mematikan ponsel dan mengeluarkan kartu SIM-nya.
Aku mematahkannya menjadi 2. Di detik itu aku merasa sebuah beban raksasa terangkat dari pundakku. Aku menatap Putri yang sedang asyik bermain dengan tepung di sudut dapur. Perjuanganku baru dimulai. Aku harus membuktikan bahwa kue-kueku bisa menaklukkan kota ini. Aku harus bekerja 10 kali lebih keras agar Putri tidak pernah merasa kekurangan. Di mes kecil ini, di atas lantai semen yang dingin, aku mulai menyusun resep baru. Resep kesuksesan yang bahan utamanya bukan lagi rasa sakit, melainkan harga diri seorang ibu. Waktu adalah obat. Tapi bagi mereka yang gigih, waktu juga adalah pembuktian. 2 tahun telah berlalu sejak fajar di mana aku melangkah keluar dari gerbang rumah itu. Mes kecil di belakang toko roti kini tinggal kenangan. Sekarang, aku berdiri di depan sebuah gerai modern dengan papan nama yang menyala terang. Dapur Utama Arini. Putri tumbuh menjadi balita yang cerdas dan ceria. Dia adalah asisten kecilku yang selalu tersenyum setiap kali aku mencoba resep baru. Di kota ini, namaku mulai dikenal sebagai pengusaha catering sukses. Kue tradisional buatanku tidak lagi hanya dibungkus plastik mika, tapi sudah masuk ke rapat-rapat hotel bintang 5 dan menjadi sajian resmi di kantor pemerintahan. Aku belajar banyak hal. Aku belajar manajemen, aku belajar pemasaran, dan yang paling penting, aku belajar mencintai diriku sendiri. Aku tidak lagi memakai daster kusam yang dulu sering dihina Santi. Sekarang, aku adalah wanita yang dihormati oleh karyawanku. Namun, meski aku sudah jauh melangkah, terkadang berita tentang masa lalu masih sampai ke telingaku melalui teman-teman lama. Kabar dari rumah besar Ibu Ratna tidaklah seindah dulu. Roda kehidupan sepertinya sedang berputar ke bawah bagi mereka. Aku mendengar bahwa bisnis ekspor-impor milik keluarga Mas Hendra yang dikelola adiknya, Irfan, mengalami masalah besar. Gaya hidup Santi yang sangat boros, yang selalu ingin tampil seperti sosialita di media sosial, ternyata menggerogoti keuangan keluarga mereka sedikit demi sedikit. Santi tidak pernah belajar bagaimana mengelola uang. Baginya, uang mertua adalah sumur yang tak akan pernah kering. Dia terus menuntut perhiasan baru, tas mewah, dan pesta-pesta megah untuk Bagas, sementara bisnis keluarga sedang berada di ambang kehancuran. Ibu Ratna yang dulu begitu membanggakan cucu emasnya, kini mulai merasakan sesaknya hutang yang menumpuk. Yang paling menyedihkan adalah kabar tentang Mas Hendra. Temanku bilang dia sering terlihat melamun dan terlihat jauh lebih tua dari usianya. Dia terjepit di antara ibunya yang mulai sakit-sakitan karena stres dan istrinya yang tidak mau tahu soal kesulitan keuangan. Mas Hendra baru menyadari bahwa saat dia membiarkan tangan kanan yang tulus sepertiku pergi, dia hanya menyisakan tangan-tangan yang hanya ingin mengeruk hartanya. Suatu hari, aku menerima sebuah pesanan besar untuk acara peresmian sebuah gedung baru. Saat aku melihat daftar undangannya, jantungku sempat berhenti sejenak. Di sana tertera nama perusahaan keluarga Mas Hendra sebagai salah satu tamu yang diundang sebagai rekan bisnis. Namun, bedanya kali ini, aku bukan lagi orang yang melayani mereka di dapur belakang. Aku adalah pemilik catering yang menjamu mereka. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa dendam, hanya ada rasa syukur yang sangat dalam. Aku menyadari bahwa cara terbaik untuk membalas perlakuan buruk adalah dengan menjadi sangat sukses hingga mereka tidak punya pilihan selain mengakui keberadaanmu. Aula hotel itu bersinar terang di bawah lampu kristal. Sebagai pemilik catering utama, aku berdiri di sudut ruangan, memantau kinerja stafku. Aku mengenakan kebaya modern yang anggun. Rambutku tertata rapi, dan di sampingku, Putri yang kini sudah bisa berjalan dengan cantik, menggandeng tanganku dengan bangga. Malam ini, aku bukan Arini yang terusir. Aku adalah Arini, mitra bisnis utama acara ini. Lalu, aku melihat mereka. Di pintu masuk aula, rombongan keluarga Ibu Ratna muncul. Namun pemandangan itu jauh dari kesan mewah yang dulu mereka banggakan. Pakaian mereka tampak usang, dan wajah Ibu Ratna terlihat kuyu. Di belakang mereka, Santi dan Irfan tampak sedang berdebat kecil dengan wajah tegang. Mas Hendra berjalan paling belakang, kepalanya tertunduk, seolah beban dunia ada di pundaknya. Saat sesi ramah tamah, panitia penyelenggara memanggilku ke depan untuk memberikan apresiasi.
Terima kasih kepada Ibu Arini, pemilik dapur utama Arini atas jamuan luar biasanya malam ini. Aku bisa merasakan waktu seolah berhenti saat mata kami bertemu. Ibu Ratna membelalak, wajahnya pucat pasi. Mas Hendra mematung seolah melihat hantu dari masa lalunya. Sementara Santi, dia menatapku dengan kebencian yang kini bercampur dengan rasa malu yang luar biasa. Namun, kejutan sesungguhnya baru saja dimulai. Di tengah acara, seorang pria berseragam bank mendekati meja mereka. Aku tidak sengaja berada cukup dekat untuk mendengar percakapan itu. Ternyata, aset rumah besar mereka telah disita karena hutang macet yang disebabkan oleh gaya hidup Santi dan kegagalan bisnis Irfan. Malam itu, di depan banyak rekan bisnis, kedok keluarga Sultan mereka runtuh. Santi mulai berteriak menyalahkan Mas Hendra, namun Ibu Ratna tiba-tiba jatuh terduduk. Beliau tampak lemas, menyadari bahwa menantu yang dulu dia puja sebagai pembawa keberuntungan justru menjadi penyebab kehancuran keluarganya. Di saat genting itu, justru aku yang pertama kali melangkah maju, memberikan segelas air hangat dan membantu beliau duduk. Ibu Ratna menatapku dengan air mata yang mulai menggenang. Beliau melihat Putri, cucu yang dulu ia buang ke paviliun belakang. Putri kini tumbuh sangat cantik, sehat, dan memakai pakaian yang jauh lebih bagus dari Bagas yang kini tampak murung. "Arini," bisiknya dengan suara gemetar. "Maafkan Ibu, Ibu sudah salah menilai segalanya." Aku tidak menjawab dengan kata-kata kasar, aku hanya tersenyum tipis dan berkata pelan. "Semua sudah berlalu, Bu. Rezeki memang benar beda-beda, tapi kasih sayang seharusnya tidak dibeda-bedakan." Mas Hendra mencoba mendekat, matanya penuh penyesalan. Namun aku hanya mengangguk sopan sebagai rekan bisnis. Jarak yang kubangun selama 2 tahun ini terlalu jauh untuk ia seberangi hanya dengan satu kata maaf. Malam itu, roda kehidupan benar-benar telah berputar satu lingkaran penuh. Aku meninggalkan aula itu bukan dengan rasa dendam yang terpuaskan, tapi dengan kedamaian di hati. Aku membuktikan bahwa tanpa menghancurkan mereka, aku bisa membangun duniaku sendiri. Sementara mereka harus menghadapi kenyataan pahit dari benih yang mereka tanam sendiri. 1 minggu setelah pertemuan di hotel itu, dunia seolah bergegas menunjukkan keadilannya. Berita tentang penyitaan rumah besar Ibu Ratna sudah menjadi rahasia umum. Aku sedang duduk di teras rumah baruku yang asri, melihat Putri bermain di taman kecilnya. Saat sebuah mobil tua yang kukenal berhenti di depan pagar. Mas Hendra turun dari mobil itu. Langkahnya tidak lagi tegap, bahunya merosot, dan wajahnya membawa mendung yang sangat pekat. Di dalam mobil, aku melihat Ibu Ratna duduk di kursi penumpang, menatap ke arah rumahku dengan pandangan kosong. Mereka datang bukan lagi sebagai pemilik tahta, melainkan sebagai musafir yang kehilangan arah. Mas Hendra berdiri di hadapanku. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, kami berdiri begitu dekat. Namun aku merasa ada jurang yang sangat lebar di antara kami. "Arini," ucapnya lirih. "Aku tahu aku tidak punya muka untuk datang ke sini. Tapi rumah kami sudah disita. Santi dan Irfan sudah pergi membawa sisa harta yang ada ke rumah orang tua Santi. Aku dan Ibu, kami tidak tahu harus kemana. Dia tidak meminta uang. Dia tidak meminta harta. Matanya hanya tertuju pada Putri yang kini memandanginya dengan wajah asing. Putri tidak mengenali ayahnya sendiri." Mas Hendra bersimpuh di depanku. Air matanya jatuh di atas lantai terasku. Tolong beri kami tempat berteduh. Setidaknya untuk Ibu. Ibu sedang sakit, Ar." Beliau terus memanggil namamu dan nama Putri. Aku menatap pria yang dulu kucintai dengan segenap hatiku ini. Pria yang membiarkanku kehujanan membawa anak yang demam. Pria yang membiarkanku tidur di gudang yang lembab. Ada bagian dari diriku yang ingin tertawa melihat keadaannya sekarang. Tapi anehnya, yang kurasakan justru rasa hiba yang mendalam. Namun, aku juga teringat akan janjiku pada diriku sendiri. Aku tidak boleh membiarkan diriku disakiti lagi. "Mas," kataku pelan, namun tegas. "Aku sudah memaafkan kalian sejak lama. Tapi maaf tidak berarti semuanya bisa kembali seperti semula. Paviliun belakang di rumah itu dulu adalah saksi bisu bagaimana aku dan Putri diabaikan." Mas Hendra menangis terseduh. "Aku menyesal, Ar. Aku pengecut.
Aku membiarkan ibu menyakitimu karena aku takut dianggap anak durhaka. Tapi sekarang aku sadar, aku justru durhaka pada istri dan anakku sendiri. Aku menarik napas panjang. Aku menoleh ke arah Ibu Ratna yang masih di dalam mobil. Beliau yang dulu begitu sombong, kini tampak begitu rapuh dan tua. Aku memutuskan untuk membantu, tapi bukan dengan cara kembali menjadi istrinya. Aku membantu karena aku tidak ingin menjadi seperti mereka, orang yang menutup mata saat melihat sesamanya menderita. Aku memberikan kunci sebuah rumah kontrakan kecil milikku yang selama ini tidak terpakai. Gunakan rumah ini untuk sementara, Mas. Aku akan menanggung biaya pengobatan ibu sampai beliau pulih. Tapi tolong pahami satu hal. Ini adalah bantuan dari seorang manusia kepada manusia lainnya, bukan dari seorang istri kepada suaminya. Hubungan kita sudah selesai di hari aku melangkah keluar dari rumah itu. Mas Hendra menerima kunci itu dengan tangan bergetar. Dia menyadari bahwa meski aku membantunya, pintu hatiku sudah tertutup rapat. Aku telah menjadi wanita yang berdiri di atas kakiku sendiri, dan aku tidak lagi butuh sandaran yang rapuh darinya. Ketulusanku membantu Ibu Ratna dan Mas Hendra ternyata sampai ke telinga Santi. Entah karena tidak punya malu atau memang sudah terdesak, wanita yang dulu mengusirku dari rumah utama itu tiba-tiba muncul di kantorku. Dia datang tanpa rasa bersalah, masih dengan gaya angkuhnya yang kini terlihat sangat dipaksakan. Santi masuk tanpa mengetuk pintu, menatap sekeliling kantorku yang rapi dengan tatapan iri yang tak bisa disembunyikan. "Wah, Mbak Arini sekarang sudah jadi bos ya? Hebat sekali," katanya dengan nada sinis yang sudah sangat kukenali. "Pantas saja Mbak begitu royal memberi rumah untuk Ibu dan Mas Hendra. Tapi Mbak lupa ya, Bagas itu juga cucu Ibu Ratna. Masa depan Bagas jauh lebih penting daripada sekedar kontrakan kecil buat orang tua." Santi meletakkan sebuah map di mejaku. Isinya adalah proposal pinjaman uang dalam jumlah fantastis. Dia ingin aku melunasi hutang-hutang pribadinya dan modal untuk bisnis baru suaminya, Irfan. "Mbak kan kaya sekarang. Anggap saja ini investasi. Lagi pula kalau Mbak bantu kami, aku bisa bujuk Ibu buat kasih izin Mbak balik lagi sama Mas Hendra. Bukannya itu yang Mbak mau, menjadi bagian dari keluarga kami lagi?" Aku menatapnya, bukan dengan kemarahan, tapi dengan rasa kasihan yang mendalam. Betapa menyedihkannya seseorang yang masih mencoba berjualan harga diri di tengah kehancurannya sendiri. Aku menutup map itu perlahan, tanpa membacanya lebih jauh. "Santi," kataku dengan nada yang sangat tenang. "Dulu, kamu bilang aku ini parasit. Kamu bilang Putri adalah beban bagi keluarga ini karena dia bukan laki-laki. Sekarang, saat semua yang kamu banggakan hilang, kamu datang padaku menggunakan nama keluarga yang sudah kamu hancurkan sendiri." Wajah Santi memerah. "Jangan sombong kamu Arini. Kamu itu cuma tukang kue yang beruntung. Tanpa keluarga ini kamu bukan siapa-siapa." Aku berdiri dari kursiku, menatapnya langsung di matanya. "Keluarga yang mana, Santi? Keluarga yang membiarkan menantunya kedinginan di gudang? Keluarga yang membiarkan bayinya sakit tanpa obat? Aku berdiri di sini justru karena aku sudah melepaskan diri dari racun yang kalian sebar. Uangku adalah keringatku, dan setiap rupiahnya akan kugunakan untuk masa depan Putri, bukan untuk gaya hidupmu yang palsu." Santi mencoba berteriak, tapi petugas keamananku segera masuk. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat Santi diseret keluar dari ruanganku, persis seperti dia dulu memperlakukanku di rumah itu. Tapi kali ini, aku tidak menangis. Aku kembali duduk, menyesap tehku, dan melanjutkan pekerjaanku. Sore harinya, aku mengunjungi Ibu Ratna di rumah kontrakannya. Beliau sedang menyuapi Bagas yang tampak kurus. Saat melihatku, beliau menangis lagi. Aku hanya membawakan beberapa mainan untuk Bagas dan bahan makanan. Aku menyadari, dendam adalah beban yang terlalu berat untuk dibawa lari. Aku sudah membuang dendam itu, tapi aku juga sudah mengunci pintu untuk kembali menjadi bagian dari mereka. Hari ini, halaman rumahku penuh dengan balon warna-warni dan aroma kue coklat yang manis. Ini adalah hari ulang tahun Putri yang ketiga. Tidak ada pesta mewah di hotel berbintang, tidak ada catering mahal dari luar. Semua adalah hasil tanganku sendiri, di rumah yang kubangun dengan tetesan keringatku sendiri. Putri berlarian dengan gaun putih kecilnya, tertawa lepas bersama teman-teman sekolahnya. Di sudut taman, aku melihat Ibu Ratna duduk di kursi roda. Beliau tampak jauh lebih tenang.
Meski bicaranya sudah tidak sejelas dulu karena sakit yang dideritanya, matanya selalu berkaca-kaca setiap kali Putri mendekat dan memberikan ciuman di pipinya. Ibu Ratna pernah membisikkan sesuatu padaku pagi tadi. "Arini, terima kasih sudah tidak menjadi seperti ibu." Kalimat sederhana yang menjadi penebusan atas semua luka di masa lalu. Aku sudah tidak lagi melihat beliau sebagai mertua yang kejam, tapi sebagai seorang wanita tua yang sedang belajar arti kasih sayang yang sesungguhnya. Mas Hendra datang membawa kado kecil. Dia tidak lagi memohon untuk kembali. Dia tampaknya sudah sadar bahwa statusnya kini hanyalah sebagai ayah bagi Putri, bukan lagi suami bagiku. Kami berkomunikasi dengan baik demi Putri, tapi batas itu tetap ada. Dia bekerja keras di toko roti Pak Broto sebagai manajer gudang, mencoba membangun kembali hidupnya dari bawah. Sementara itu, aku mendengar Santi dan Irfan telah pindah ke kota lain, mencoba menghindari tumpukan hutang yang masih mengejar. Mereka masih terjebak dalam lingkaran kebohongan yang mereka ciptakan sendiri. Aku tidak lagi membenci mereka. Aku justru merasa kasihan, karena mereka kehilangan kesempatan untuk melihat betapa indahnya hidup saat kita jujur pada diri sendiri. Saat acara tiup lilin, aku menggendong Putri. Aku menatap matanya yang bening, mata yang dulu menangis di paviliun yang dingin, kini bersinar penuh kebahagiaan. Aku teringat masa-masa di mana aku merasa dunia begitu sempit dan tidak adil. Masa-masa di mana aku dianggap tidak berharga hanya karena aku melahirkan seorang anak perempuan. Kini, aku tahu nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh jenis kelaminnya, bukan juga oleh pengakuan orang lain, apalagi oleh harta yang mereka miliki. Nilai kita ditentukan oleh seberapa kuat kita berdiri saat dunia mencoba menjatuhkan kita, dan seberapa besar kasih sayang yang bisa kita berikan, bahkan kepada mereka yang pernah menyakiti kita. Dapur utamaku kini bukan sekedar bisnis, ini adalah simbol bahwa seorang ibu bisa melakukan apa saja demi anaknya. Putri kini adalah cucu yang paling disayang, bukan karena status laki-laki atau perempuan, tapi karena dia tumbuh di tangan seorang ibu yang tidak pernah menyerah. Aku meniup lilin itu bersama Putri. Di dalam hati, aku membisikkan satu doa. Terima kasih Tuhan telah memberiku kekuatan untuk menjadi payung bagi anakku. Badai telah lewat, dan pelangi ini adalah milik kami berdua.